Ibrahim selaku mahasiswa dari angkatan 2019 program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, ya. Sebelumnya saya luar biasa sekali. Sebelum acara dimulai sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom question and answer. Bukti bahwa betapa tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Airlangga Education Expo 2021. Ya, baik, untuk menghemat waktu, mungkin bisa kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, susunan acara pada sore hari ini, Airlangga Education Expo pada hari Minggu 20 Februari 2022 bisa dimulai dengan perwakilan dari Ketua Pelaksana, yaitu Raka Ibrahim Syafrizal. Monggo, Raka. Ya, baik, terima kasih Hanif. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Ya, terdengar jelas, Raka. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Dr. Sulistiawati, Dokter Magister Kesehatan selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang saya hormati juga teman-teman panitia dan juga narasumber, serta tidak lupa pula teman-teman yang sudah hadir di sini yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya sebagai koordinator internal ya, mewakili Zaki dan Roy selaku ketua dan wakil ketua BEM KMFK UNER ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah hadir pada acara Airlangga Education Expo sore hari ini. Harapan kami adalah teman-teman di sini dapat mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga nantinya teman-teman semua di sini dapat bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oleh karena itu saya harap di sini teman-teman dapat mengorek dan mendapatkan sebanyak mungkin informasi serta jangan sungkan untuk bertanya kepada narasumber hari ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Sekali lagi semoga acara sore hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Raka atas sambutannya. Ya, baik. Sambutan yang kedua merupakan sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Dr. Sulistiawati, Magister Kesehatan. Waktu dan layar dipersilahkan. Bu Dokter. Terima kasih Mas Hanif. Suara saya sudah terdengar ini karena dengan double masker? Iya, terdengar jelas. Oke, Dokter. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan apresiasi setinggi-tingginya untuk panitia AEE dari BEM ya, yang ini koordinatornya Mas Raka dan tim ya. Kemudian tentu saja para peserta adik-adik yang barangkali nanti ada yang akan masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Alhamdulillah ini hari ketiga ya, hari terakhir di mana ini info session yang keempat ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah nanti narasumbernya atau nanti yang akan sharing adalah mahasiswa termuda ya, luar biasa ya, usia muda sudah jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan juga yang berasal dari pondok ya. Nah, pondok pesantren. Jadi luar biasa. Ini memang perlu nanti sharing atau bertanya sebanyak-banyaknya bagaimana tekniknya dan sebagainya sehingga mereka bisa menjadi mahasiswa termuda dan juga yang berasal dari pondok pun tidak ada masalah bisa menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mudah-mudahan selama 3 hari ini ya, sampai hari ini yang acaranya mungkin yang terakhir akan berguna untuk semua adik-adik calon mahasiswa UNER, apakah itu di FK atau di luar FK ya. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat dan memberikan masukan, mungkin juga yang belum daftar sekarang mungkin
akan datang, siapa tahu ada yang kelas 1 atau 2 SMA, mereka sudah mulai pasang strategi. Nah, mudah-mudahan akan berguna untuk kalian semua. Sukses buat kalian semua, dan terima kasih tim yang luar biasa dari adik-adik. Saya akhiri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sulis atas sambutannya. Ya, baik, setelah sesi sambutan kita langsung ke acara inti, yaitu talk show dengan tema FK UNER It's My Dream. Nah, saya yakin pasti peserta yang hadir di sore hari ini benar-benar ingin dalam hatinya menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, baik dari program studi kedokteran maupun kebidanan. Nah, langsung saja, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang spesial. Ya, mungkin bisa perkenalan diri dulu dari yang lagi ini, monggo. Ya, silakan. Maaf, sebelumnya suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Baik, perkenalkan, saya Ainul Akbar Kalbimeka, bisa dipanggil Akbar. Saya dari Lamongan, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, angkatan 2021. Ya, baik. Dengar-dengar Mas Albar ya panggilannya, ini merupakan mahasiswa termuda. Nah, pasti pada penasaran semua kan, di sini kok bisa ya usianya muda namun sudah menjadi mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga. Ya, untuk menambah rasa penasaran mungkin bisa di-spill sedikit, bocoran sedikit, tahun lahirnya tahun berapa ya Mas Albar? Ya, saya kelahiran 2005. Lebih tepatnya 30 November 2005. Wah, luar biasa sekali. Ya mungkin nanti kita bisa menggali lebih dalam mengenai sosok dari seorang Albar ini. Kalau tidak salah, waktu itu juga pernah diliput oleh berbagai media massa hingga tingkat nasional ya. Mahasiswa termuda FK UNER. Mungkin partisipan di sini bila penasaran bisa cari di Google. Ya mungkin sekarang kita bisa bergeser dulu ke Mbak yang perempuan ini. Ya, bisa perkenalkan seperti nama, kemudian prodi dan asal SMA-nya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fadia Maharani dari Fakultas Kedokteran, prodinya S1 Kebidanan, angkatan 2019. Aku asalnya dari SMA Progresif Bumi Salawat di Sidoarjo. Salam kenal semuanya. Ya, wah, berarti di sini kita sudah berkenalan dengan narasumber kedua-duanya dan lengkap, ada yang dari prodi kedokteran maupun ada yang dari prodi kebidanan. Nah, menariknya nih Mbak Fadiah itu tadi juga menjelaskan bahwa latar belakang pendidikannya itu merupakan pondok pesantren. Ya, mengingat di masyarakat itu ada anggapan umum bahwa kalau sekolahnya dahulu itu pondok pesantren, nanti ya belajarnya nggak jauh-jauh lagi dari hal-hal yang berbau agama, seperti lanjut ke pesantren lagi. Namun sosok Fadiah ini bisa membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, kembali lagi ke Mas Albar. Ini saya ada satu pertanyaan yang kiranya patut untuk ditanyakan. Kenapa sih memilih menjadi mahasiswa kedokteran? Dan kenapa memilih FK UNER? Padahal kan jurusan itu ada banyak. Nah, kenapa sih milihnya kedokteran? Terus yang kedua itu, kok di UNER? Padahal kan FK seluruh Indonesia itu ada puluhan. Bahkan mungkin ratusan ya, tapi kenapa sih memilih UNER sebagai tempat untuk berlabuh? Oke, monggo Mas Albar. Ya, baik. Untuk alasannya kenapa saya milih di Fakultas Kedokteran ini ya, Kak. Jadi dari kecil saya itu sudah ingin menjadi dokter, karena saya ini mungkin bisa dibilang suka membantu sesama ya. Jadi misal teman-teman mengerjakan PR atau apa gitu, saya suka membantu. Jadi saya mulai
memikirkan apa cita-cita yang ingin saya capai, dan menurut saya cita-cita yang pas untuk saya yaitu menjadi dokter. Sehingga sejak dari SD saya sudah mulai menetapkan tujuan menuju ke Fakultas Kedokteran. Lalu untuk alasan mengapa saya milih di Fakultas Kedokteran UNER ini, itu mungkin karena jaraknya dekat, karena dari Lamongan dan Surabaya itu mungkin lumayan dekat lah. Lalu kemudian UNER itu ada salah satu dari universitas terbaik di Indonesia. Jadi tentunya saya sangat tergiur untuk memasuki FK UNER ini. Lalu kemudian beberapa keluarga saya, termasuk ayah saya dan kakak saya, itu juga menjadi mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dulunya. Ya, terima kasih Mas Albar atas jawabannya. Poinnya ya ingin membantu orang. Wah, sangat mulia sekali nih. Ya, Mbak Fadiah, mungkin pertanyaannya akan sama. Kenapa sih Mbak Fadiah memilih menjadi seorang perjuangan dari mereka dengan mengikuti dengan pendaftar di FK UNER ini? Oh, ya. Terima kasih Mas Albar. Ternyata tadi ada sedikit tambahan, yaitu perjuangan masuk sini. Ya, kembali lagi ke Mbak Fadiah. Ya, bagaimana Mbak Fadiah ceritanya? Kenapa sih kok memilih menjadi mahasiswi kebidanan dari sekian banyak jurusan yang ada? Nah, kemudian kenapa sih kok justru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dipilih? Padahal kan fakultas lain yang memiliki jurusan kebidanan itu ada banyak sekali di Indonesia. Oke, iya benar banget ya, banyak banget fakultas yang ada jurusan kebidanan. Mungkin kalau kenapa alasan aku kenapa milih jurusan kebidanan, yang pertama banyak pertimbangan juga sebelumnya, tapi yang paling alasan kuatnya mungkin menengok ke keluarga aku juga mirip-mirip kayak Albert tadi. Rata-rata semua keluarga aku kebanyakan backgroundnya kesehatan. Kakak aku yang pertama apoteker, yang kedua juga kedokteran, kemudian aku anak terakhir mungkin member-member juga karena sering dari kecil juga sering ikut ibu aku juga bidan, jadi mungkin passion buat pengen ke kebidanannya juga ada banget. Nah mungkin dari situ kenapa akhirnya aku memilih jurusan di kebidanan FK UNER ini. Nah kenapa di FK UNER, kenapa nggak di jurusan kebidanan yang lainnya, karena kan kebidanan juga banyak ya di mana-mana, di tempat lain juga banyak. Nah kenapa di UNER, karena di UNER ini yang pertama, kebidanannya ini beda sama jurusan kebidanan yang lain. Kita udah S1, kemudian beda sama yang lain, rata-rata kan kebanyakan diploma, D3, kemudian D4, dan lain-lain. Nah itu kalau di UNER udah S1, kemudian akreditasinya juga udah yang terbaik lah se-Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau lanjut ke kerjaan juga lebih gampang, nggak perlu penyetaraan lagi. Gitu. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Poin yang bisa ditangkap itu karena kebidanan itu udah sarjana ya, dan hanya di UNER saja ya sehingga saat ini yang kebidanannya itu S1. Nah, kemudian latar belakang keluarga juga mempengaruhi pilihan menjadi seorang mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ya, bagi partisipan yang ingin bertanya baik kepada Albar ataupun kepada Fadiah, dipersilakan mengetik di kolom chat ataupun kolom question and answer. Nanti di akhir sesi akan saya bacakan untuk dijawab oleh kedua narasumber kita. Nah, kemudian bisa nggak sih diceritakan bagaimana prosesnya menjadi mahasiswa termuda kepada Albar ini? Apakah dulu dari SD langsung SMA, nggak pakai SMP, atau mungkin bahkan nggak pakai SD, habis TK langsung SMP, habis itu SMA terus masuk FK? Ya kan, penasaran sekali saya terhadap hal tersebut. Monggo. Oh ya, jadi mungkin ini semacam perjalanan hidup ya. Saya mau jelaskan sedikit dari TK. Jadi ketika dulu waktu saya TK dan akan memasuki jenjang SD, ada semacam tes IQ yang dilaksanakan di kabupaten saya. Lalu kemudian saya mengikuti tes IQ tersebut, saya mendaftar dan
melaksanakan tes IQ, dan ternyata tanpa sengaja saya mendapatkan hasil yang sangat baik. Bahkan salah satu anak dengan IQ tertinggi di kabupaten tersebut. Jadi akhirnya saya diperbolehkan untuk masuki SD pada umur 5 tahun. Yang mungkin beberapa orang itu masuk SD-nya itu pada umur 6 atau umur 7, dan saya alhamdulillah sudah masuk SD di umur 5 tahun. Kemudian untuk jenjang SMP itu sama 3 tahun, tapi untuk yang jenjang SMA saya masuk ke kelas akselerasi, sehingga SMA saya itu hanya 2 tahun, bukan 3 tahun. Hingga mungkin akhirnya saya jadi terpangkas 3 tahun secara total di antara teman-teman yang lain. Wah, menarik nih. Kemudian kembali ke Mbak Fadiah nih. Bagaimana sih prosesnya ketika menjadi seorang mahasiswi kebidanan, khususnya dari pondok? Oke, mungkin buat teman-teman di sini ada beberapa dari pesantren juga ya mungkin. Jadi pastinya tahu kalau misalnya di pondok kita itu kegiatannya mungkin udah diatur ya dari malam hari sampai besok paginya kita bangun seharian. Istilahnya kayak penjara suci lah ya istilahnya untuk pondok ini. Nah, dan sistemnya itu kan dari sistem kita tadi yang kita udah diatur itu yang membedakan kita juga seperti sekolah-sekolah lainnya yang negeri. Dan kalau bisa dibilang mungkin istilahnya banyak tirakatnya kalau di pondok. Makanya buat adik-adik di sini yang dari pesantren juga mungkin ya jangan minder, dan kalian harus percaya juga kalau sistem-sistem yang di pesantren itu nggak kalah bagus juga dengan sekolah-sekolah lainnya. Dan di pondok kan kita nggak cuma belajar akademik ya, Nif. Jadi kayak kita ada urusan agama juga dan ngaji juga dan lain-lain. Jadi seimbang, dan mungkin di situ juga sisi positifnya adalah di pondok ini nggak ada terdistraksi pakai HP dan lain-lain, jadi lebih fokus buat belajar, buat ngambis dan lain-lain juga. Jadi buat teman-teman yang pondok mungkin di sini yang masih ada stigma negatif, mungkin anak pondok ya udahlah ambil jurusannya yang jurusan-jurusan Islam, mungkin kayak sekolahnya di Mesir atau sekolahnya di Maroko, yang pokoknya Islam berbau Islam. Padahal ya enggak juga. Banyak teman-teman dari FK UNER juga yang kedokteran, mungkin yang kebidanan juga, yang bahkan yang udah lulus juga banyak yang dari background-nya pesantren. Jadi buat teman-teman jangan pernah minder sih buat aku. Walaupun kegiatan kita banyak di agama Islamnya, tapi kita juga bisa kok FK UNER. Menarik. Nah, berikutnya, bagaimana sih suka dukanya kepada Mas Albar ini? Karena ya mungkin ketika bertemu dengan mahasiswa kan umumnya berusia 17, 18, ataupun 19 tahun. Nah, sedangkan Albar ini tadi berusia 15 tahun ya. Bagaimana nih suka dukanya? Apakah merasa minder atau justru merasa bangga, wah aku di usia segini itu mampu menjadi seorang mahasiswa? Ya, monggo. Nah, ya, baik. Jadi kalau rasa minder mungkin tidak terlalu ada rasa minder ya. Karena alhamdulillah sejak dari SD saya itu sudah mungkin lebih muda dari teman-teman. Jadi mungkin sekitar antara 1 sampai 2 tahun lebih muda. Jadi sejak SD, SMP, dan juga SMA itu saya sudah merasa saya sudah memiliki umur yang lebih muda dari teman-teman. Jadi insya Allah tidak ada rasa minder karena saya menjadi yang paling kecil. Tapi ya karena ada perbedaan umur itu, dan mungkin karena ada perbedaan pengalaman hidup, tentunya ada sedikit perbedaan antara saya dan teman-teman. Dan tentunya saya harus bisa beradaptasi dengan kehidupan kuliah dengan teman-teman yang memiliki umur yang lebih tua dari saya. Ya, terima kasih. Lanjut ke Mbak Fadia. Bagaimana sih suka dukanya menghadapi tantangan yang baru keluar dari pondok ketika menjadi seorang mahasiswi kebidanan? Bisa sedikit cerita? Oke, mungkin suka duka buat jadi mahasiswa kebidanan, mungkin prosesnya ya dulu ya.
Mungkin suka dukanya itu pasti banyak banget ya, tapi mungkin kalau aku bisa cerita struggle-nya waktu dulu persiapan kelas 1 SMA dengan background pondok yang udah banyak sistemnya itu, banyak kegiatannya, dan kita kan pasti dikurung ya, maksudnya di pondok ya udah harus ikut sistem pondok dan nggak bisa les mungkin di luar, private dan lain-lain. Nah, mungkin itu aku pas S1 SMA ya udah belajar mandiri, ikut sistemnya pondok, kemudian pas kelas 2 SMA, jadi kita kan ada waktu kunjungan nih, setiap Sabtu Minggu biasanya kita dikunjungin dulu. Nah, jadi karena aku basicnya merantau, kan sekolah SMA di Sidoarjo, aslinya dari Samarinda. Nah, jadi Sabtu Minggu itu karena nggak dikunjungin orang tua tiap minggu, jadi aku pakai waktunya buat les private. Nah, itu aku biasanya manggil guru les private tiap 1 minggu. Di situ belajar, kemudian kelas 3 juga belajar dan sambil ikut-ikut intensif dari pondok. Mungkin itu sih yang agak sedihnya, soalnya kan mungkin suka dukanya adalah sebagai anak rantau ngelihat teman-teman yang Sabtu Minggu dikunjungin orang tuanya, tapi aku mungkin dikunjungin sama guru les, dan itu guru les yang sama tiap minggunya, dia lagi yang datang, dia lagi, dan yang lainnya tuh lagi ngobrol nih sama keluarganya, tapi kita buka buku, belajar, mungkin itu ya. Tapi kan ya harus dilihat lagi, FK UNER juga banyak pesaingnya, banyak yang mau masuk di FK UNER, jadi ya harus ada ekstra juga buat belajar masuk ke FK UNER. Keren. Ya udah, bisa nggak cerita ke bagaimana sih perbedaan ataupun hal yang dirasakan ketika sudah menjadi mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Monggo Mas Albar. Jadi waktu SMA kok cara belajarnya begini, ketika di Fakultas Kedokteran ternyata yang dipelajari seperti ini. Ya, bisa sharing kepada partisipan di sini. Mungkin yang pertama saya rasakan tentunya adalah senang, karena kedokteran ini, terutama FK UNER, adalah impian saya sejak kecil. Dan ketika sudah pengumuman dan sudah masuk, ya tentunya saya sangat merasa senang. Tetapi saya sudah menanamkan pada diri saya bahwa tentunya kita tidak boleh langsung leha-leha begitu saja. Karena ini bukanlah akhir perjuangan, tapi baru saja adalah awal dari perjuangan. Dan tentunya mungkin dengan berbagai persiapan terhadap perkuliahan, lalu ketika hari pertama kuliah, itu mungkin ada sedikit culture shock, karena ketika SD, SMP, SMA, dan kuliah ini sangatlah berbeda sistemnya. Jadi seperti ketika misal waktu SMA itu kita diajari oleh guru hanya dari guru itu saja. Tetapi ketika perkuliahan kita itu tidak bisa hanya mengandalkan materi dari dosen. Kita itu juga harus mempelajari dan mencari referensi materi sendiri. Jadi itu adalah semacam pembelajaran student center. Dan karena perbedaan kehidupan kuliah ini dengan kehidupan sekolah, seperti banyaknya perkuliahan yang berat, lalu banyaknya tugas dan juga event-event, acara, organisasi, dan lain-lain, tentunya saya harus bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan ini. Tidak bisa hanya mengandalkan mindset dari kehidupan sekolah yang sebelumnya. Jadi harus ada mindset perkuliahan, di mana kita harus pintar dalam membagi waktu. Ya, pintar membagi waktu. Wah, kata kunci yang menarik. Ya, pertanyaan yang sama kepada Mbak Fadiah Maharani. Bagaimana sih perasaan atau adakah perbedaan setelah menjadi seorang mahasiswi kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga? Perbedaannya pasti banyak ya, sama kayak Albert tadi, pasti di awal-awal kita masuk ke kuliah itu pasti mengalami namanya culture shock. Kan sistemnya beda ya, di SMA mungkin kita masih dibimbing sama guru BK dan lain-lain, tapi kalau di kuliah ya udah kamu belajar dewe, ngurusin pelajaranmu, kamu mau UP atau apa ya kamu harus usaha di situ. Jadi karena ini kan lingkupnya lebih luas juga ya kuliah.
dari berbagai macam teman-temannya, dari background-nya macam-macam juga SMA-nya. Jadi harus lebih aktif, mungkin struggle-nya juga lebih besar, dan karena lingkupnya itu lebih luas, mungkin dari dulunya yang kita SMA paling pinter, kadang di kuliah ini juga kegeser-geser juga ya. Karena kan teman-temannya lebih banyak lagi yang pinter-pinter, banyak background-nya. Jadi mungkin itu ya kalau misalnya rasanya jadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang awal-awal. Tapi enaknya adalah kita kan sebagai mahasiswa kesehatan, jadi secara nggak langsung kita belajar tentang kesehatan, jadi kita juga lebih tahu buat menjaga diri kita sendiri. Ya, menarik. Nah, kemudian ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi di FK UNER? Mas Albar, monggo. Oke, baik. Jadi mungkin saya akan sedikit menyampaikan karena pembelajaran sejak awal, yaitu sejak tahun 2021 kemarin, pembelajaran kuliah ini selalu dilaksanakan secara online. Itu hanya bertatap muka melalui Zoom atau laptop atau mungkin HP, dan kita tidak bisa kayak bertemu langsung dengan teman-teman seperjuangan kita gitu. Jadi kayak waktu SD, SMP, SMA gitu kan bisa berinteraksi langsung gitu, entah main, entah belajar, entah ngapain gitu kan, bisa langsung ketemu. Sementara waktu kuliah ini sampai saat ini masih dilaksanakan secara online. Nah, tentunya saya ada berbagai keinginan untuk bisa bertemu dengan teman-teman, berinteraksi secara offline. Dan jadi menurut saya pengalaman yang paling berkesan itu ketika bisa bertemu dengan teman-teman, berinteraksi dengan lebih, seperti belajar bareng atau mengikuti tentiran atau dan lain-lain gitu. Hingga dengan belajar bareng seperti itu kita bisa meningkatkan interaksi dengan teman-teman. Dan menurut saya itu adalah salah satu pengalaman yang paling berkesan untuk saya saat ini. Terima kasih Albar. Ya, Mbak Fadia, silahkan menceritakan pengalaman paling menarik selama menjadi mahasiswi di FK UNER. Oke, pengalaman yang paling berkesan atau menarik selama di FK UNER, wah banyak banget sih ya. Pasti, tapi pengalaman paling menarik adalah pasti di awal-awal, di angkatan pertama, karena masih menginjak pertama kali jadi mahasiswi. Yang waktu itu yang paling nggak terlupakan adalah pas di lab anatomi, mungkin langsung praktek ke kadaver atau mayatnya langsung. Terus selain itu juga mungkin selain di akademik yang nggak terlupakan, yang nggak bisa keulang lagi, apalagi di zaman-zaman corona ini ya, adalah kepanitiaan bareng sama teman-teman baik yang satu fakultas. Waktu itu mungkin kita kepanitiaan waktu di Car Free Day ya, seru-seruan bareng, olahraga dan asik-asikan bareng. Jadi di samping kita kegiatan kuliah yang padat, pusing-pusing belajar, kita bisa nge-recharge diri lagi lewat kepanitiaan itu. Jadi kita di FK UNER nggak cuma belajar ya teman-teman, banyak hal-hal lain yang bisa kita senang-senang melalui kepanitiaan ataupun organisasi. Jadi nggak boring nih kegiatannya. Banyak sekali yang kita yang tentu saja yang dapat kita rasakan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, tadi Albar kan bilang kalau di FK UNER itu karena ingin berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau berbuat baik kan bisa di banyak bidang, tapi kenapa sih harus menjadi seorang dokter dari FK UNER? Oh iya, itu kan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi mungkin saya pertama kali ingin menjadi dokter itu ketika terjadi kecelakaan di depan rumah saya. Jadi karena rumah saya depan jalan raya ya, di sebelah jalan raya, jadi ada banyak kendaraan dan kadangkala itu terjadi kecelakaan gitu. Kecelakaan yang pastinya memakan korban jiwa, entah satu atau dua korban jiwa gitu. Nah, ketika saya ingin ke sana, entah ingin melihat, nah itu saya selalu tidak diperbolehkan oleh orang tua saya, karena seperti
ya di rumah saja gitu, masih masih kecil. Nah, dari situ saya mulai terpikirkan bagaimana kalau saya menjadi dokter sehingga saya bisa paling tidak membantu orang-orang yang mengalami kecelakaan tersebut sehingga bisa melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik gitu. Nah, dari saat itu saya mulai memutuskan bahwa saya ingin menjadi dokter. Ya, wah, luar biasa sekali nih. Ingin menjadi dokter karena melihat suatu kecelakaan di depan rumah ya, menarik sekali. Nah, kemudian kepada Mbak Fadia nih, kan dulu di Ponpes itu kita ketahui jadwalnya itu cukup padat, ada kegiatan agama seperti mengaji, kemudian ada sholat sunnah dan sebagainya. Ketika menjadi seorang mahasiswi di FK UNER, apakah eh, kebiasaan-kebiasaan baik tersebut mengalami perubahan atau masih bisa untuk melanjutkan hal tersebut yang dibawa dari pondok tentunya. Oke, buat kebiasaan baiknya yang di pondok, mungkin ada sebagian yang alhamdulillah bisa dilanjutkan pas saat kuliah, ada juga sebagian yang nggak bisa dilanjutkan lagi. Cuman mungkin itu tergantung pribadi masing-masing ya. Mungkin ini kuat-kuatan istiqomah bahasanya. Kalau misalnya di teman-teman kan ada yang biasanya kalau di pondok itu khataman tiap hari dibagi-bagi sama teman-temannya. Nah, mungkin yang kalau misalnya kita udah keluar pondok agak susah ya kalau khataman sehari sekali mungkin agak berat juga di samping kita belajar dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang agak kurang-kurang. Tapi kita buat istiqomah itu memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi jangan takut buat teman-teman di sini yang dari pondok, jangan takut karena misalnya ilmu agamanya bakalan hilang atau luntur karena di FK UNER ini banyak banget ya organisasi kayak Asalam FK UNER yang bisa ngebantu teman-teman juga buat bisa terus istiqomah. Nanti di organisasi itu kita saling bagi-bagi juga, bisa saling khataman bareng dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan takut kalau bisa yang kegiatan teman-teman di pondok itu bakalan luntur karena di sini pasti terfasilitasi lengkap. Baik. Kemudian saya ingin membacakan pertanyaan dari kolom chat. Nah, ini kepada Mas Albar. Prestasi apa saja yang pernah diraih sejak SD? Baik, mungkin prestasi ya. Alhamdulillah saya sudah mulai mencetak beberapa prestasi sejak SD dan karena sejak kecil saya sudah menginginkan menjadi dokter, jadi tentunya saya mulai mencari pengalaman dari olimpiade dan perlombaan untuk mencari prestasi demi jenjang berikutnya. Untuk prestasi, kebanyakan saya mengikuti olimpiade yang berbasis IPA, karena tentunya saat SD masih belum ada kayak biologi, kedokteran itu masih belum ada. Jadi saya mengikuti olimpiade IPA. Selain mengikuti olimpiade IPA tersebut, saya juga sempat didaftarkan oleh sekolah sebagai siswa berprestasi. Dan saya sempat lolos sampai juara 1 Kabupaten Lamongan. Lalu saya juga pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional di tingkat SD. Kemudian waktu kelas 4 SD saya juga pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan yang waktu itu adalah Bapak Anies Baswedan. Dan saya mendapatkan penghargaan di Olimpiade yang bernama Kuis Ki Hajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan Kuis Ki Hajar itu setelah pengumuman Kuis Ki Hajar, saya mendapatkan peringkat 15 dari mungkin ratusan dari peserta Kuis Ki Hajar tersebut, dan saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Anies Baswedan sebagai peserta termuda dari Kuis Ki Hajar tersebut. Jadi seperti saat ini yang saya menjadi mahasiswa termuda, saya juga dapat penghargaan sebagai siswa termuda saat itu. Nah, kemudian saya pernah mengikuti Olimpiade IMSO waktu SD atau International Mathematics and Science Olympiad yang yaitu bertingkat internasional. Mungkin secara umum itu. Terima kasih.
Berarti prestasi yang diraih oleh Albert ini sejak SD udah banyak sekali ya. Wah. Nah, kemudian ketika menjadi mahasiswa ini, kira-kira adakah mata kuliah yang paling berkesan? Monggo dari Mas Albert terlebih dahulu. Oh ya, jadi karena saya ini baru angkatan 2021 ya, baru baru anak baru lah kira-kira. Jadi perkuliahan yang saya dapatkan itu masih belum terlalu banyak, tetapi mungkin ada suatu matkul yang saya tertarik untuk mempelajari dan mungkin untuk lebih mengikuti olimpiade tersebut, yaitu matkul anatomi atau matkul tentang bagian-bagian tubuh manusia. Itu saya cukup tertarik untuk mempelajarinya. Ya, baik-baik. Kemudian Mbak Fadiah, pertanyaannya sama. Adakah mata kuliah yang paling berkesan selama menjadi mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ini? Kalau mata kuliah paling berkesan adalah dulu aku suka banget mata kuliah fisiologi, karena itu kayak mempelajarin sistem-sistem tubuh kita, gimana caranya, kok bisa kita tekanannya tinggi dan lain-lain, fisiologi diajarin. Jadi kayak, oh ternyata gini ya cara kerja tubuh kita. Aku kayak lebih pahamnya di situ, lebih suka di fisiologi. Ya, kemudian pertanyaan kepada Mbak Fadiah nih. Mbak Fadiah kan angkatan 2019, sehingga pernah merasakan kuliah secara offline maupun secara online. Adakah perbedaan di antara kedua hal tersebut? Oke, untuk perbedaannya pasti ada banget. Dimana pas dulu offline itu kita kan masih bisa, enak ya, bisa belajar langsung, bisa tanya langsung juga sama dosen-dosennya, dokter-dokternya. Kemudian kita yang paling penting adalah kita bisa praktikum langsung. Jadi di sebagai mahasiswa kesehatan ya, pasti teori aja tuh kurang ya, pasti agak nggak cukup. Dimana kita harus bisa mungkin ngelihat strukturnya langsung, kita harus bisa praktikum langsung, dan itu biar bisa kita lebih paham. Jadi mungkin yang struggle-nya juga kalau online, mungkin praktikumnya kita harus DIY sendiri, kita pinter-pinter bikin tabung oksigen, entah dari galon, entah dari apa, kita pinter-pinter ya kreatif-kreatifnya kita. Jadi kan agak kurang, apa ya, mungkin bisa kurang lebih realisasikan bentuknya yang secara asli. Jadi mungkin kekurangannya itu ya, kalau buat offline ataupun online. Emang lebih enak kalau mahasiswa kesehatan adalah kuliahnya offline. Ya, baik-baik. Kemudian berbicara tentang kehidupan sebagai mahasiswa. Mungkin di sini ketika SMA itu kita banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin OSIS. Nah, di tingkat mahasiswa apakah juga ada seperti itu atau enggak ada? Monggo bisa dijelaskan Mas Albar bagaimana kehidupan mahasiswa selain di kegiatan akademik aja dan ikut kegiatan apa aja. Oke, jadi mungkin ada banyak persepsi dari orang-orang bahwa mahasiswa kedokteran itu hidupnya cuma belajar terus gitu, nggak pernah bersosialisasi sama orang-orang. Nah, padahal persepsi itu adalah salah. Jadi selain kita belajar dari materi yang tentunya lumayan berat itu juga ada berbagai macam organisasi yang memfasilitasi keinginan-keinginan kita di FK UNER itu. Jadi ada seperti organisasi keagamaan, lalu ada juga organisasi untuk olahraga, paguyuban, lalu juga ada organisasi untuk exchange atau pertukaran pelajar, lalu juga ada tentang research, penelitian, lalu tentang travel mungkin juga ada, dan lain-lain. Jadi kalau misal kalian ingin mengikuti organisasi di sini pasti sangat banyak. Kalian pasti bakal tertarik untuk mengikutinya. Ya, terima kasih Mas Albar. Nah, kalau menurut Mbak Fadiah sendiri bagaimana kehidupan mahasiswa di FK UNER? Apakah
bisa berkegiatan seperti SMA kayak ekstrakurikuler, OSIS dan sebagainya. Ya, benar. Tadi pasti bisa banget kita walaupun mahasiswa FK UNER kayak yang dibilang Albert tadi, kita tetap bisa dan masih banyak banget di FK UNER itu organisasi ataupun kepanitiaan yang kita bisa ikutin. Gak cuma di FK UNER, kepanitiaan yang di FK UNER, kita juga bisa ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di luar FK UNER. Mungkin kita bisa ikut volunteer di luar, ataupun kita bisa ikut paguyuban-paguyuban kayak misalnya yang aku ikutin juga. Pertama ada paguyuban di Duta FK UNER, yang di FK UNER sendiri, ataupun di paguyuban di Duta Universitas Erlangga yang di luar dari FK UNER. Jadi kita bisa gak cuman organisasi atau kepanitiaan di lingkup fakultas, tapi kita juga bisa kenal sama teman-teman lain di luar fakultas yang beragam. Jadi kita banyak relasinya juga. Baik-baik. Jadi di FK UNER juga ada OSIS, mungkin namanya BEM ya kalau misalnya di tingkat mahasiswa, terus ada paguyuban, ada Ormawa ya, organisasi mahasiswa yang tentunya akan mengembangkan bakat dan minat kita. Ya, sangat menarik sepertinya. Nah, kemudian untuk prospek bekerja. Nah, kenapa sih memilih berkuliah di FK UNER? Kan tujuan kita ikut pendidikan adalah menjadi sumber daya yang lebih unggul untuk bisa diterima di tempat kerja ke depan. Nah, kenapa memilih sebagai dokter lulusan FK UNER? Monggo Mas Albar. Mohon maaf, itu tadi pertanyaannya boleh diulangi? Oh iya, putus-putus. sorry. Saya ulangin, terkait dengan prospek kerja nih, menjadi seorang lulusan FK UNER itu kira-kira bagaimana ya ke depannya? Ya, mungkin saya mau coba menjawab. Jadi prospek kerja setelah kita lulus dari FK UNER. Jadi setelah kita melaksanakan pendidikan kedokteran atau mungkin sarjana kedokteran, nanti kita akan ada semacam program koas di rumah sakit dan juga mendapat materi-materi, dan setelah itu ada internship juga, dan selanjutnya itu kita bisa dinobatkan sebagai dokter umum. Nah, dari dokter umum itu kita bisa memilih apakah kita ingin lanjut menjadi S2 ataupun kita ingin masuk ke spesialis. Dan tentunya spesialis dari kedokteran ini tentunya ada sangat banyak, seperti spesialis tulang, spesialis saraf, dan spesialis lainnya. Dan lalu menjadi dokter itu tidak melulu hanya bekerja di rumah sakit saja, karena dokter itu juga bisa bekerja sebagai entrepreneur, atau mungkin dokter dari polisi, dokter tentara, dan dokter itu bisa menjadi banyak sekali profesi. Karena ya, dokter salah satu profesi yang mungkin cukup dibutuhkan dari masyarakat, sehingga ada banyak sekali cabang dari kedokteran ini, tidak hanya kedokteran yang ada di rumah sakit. Ya, terima kasih. Nah, menurut Mbak Fadia sendiri bagaimana prospek pekerjaan dari lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga ini? Oke, untuk prospeknya mungkin sama sebenarnya mirip-mirip juga, kita bisa banyak disambi-sambi ya sebenarnya. Bidan ini bisa, kalau misalnya kita buka praktek kan secara nggak langsung kita juga membangun usaha sendiri, bisa disebut juga sebagai entrepreneur juga. Kemudian kalau misalnya kita udah lulus, udah sarjana, udah profesi, kita udah buka praktek, kemudian kalau misalnya kita mau buka bisnis lain, mungkin seperti yang sekarang ini lagi zaman-zamannya bidan itu adalah bidan daulah. Jadi kayak dia nemenin ibu melahirkan, kemudian dikasih relaksasi juga buat ibu melahirkannya biar lebih rileks, biar lebih gampang juga melahirkannya. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga tadi, kalau misalnya passion itu sebenarnya kalau misal kita kuliahnya ini, kita tetap bisa
ngurusin passion kita. Mungkin kita suka jual-jualan, suka berbisnis, kita juga bisa nih, walaupun kita di kedokteran ataupun di kebidanan, ya kita juga bisa tetap ngurusin itu di passion kita. Jadi banyak emang cabangnya kalau misalnya kita mau. Ya, terima kasih jawabannya. Baik, saya mau melanjutkan sesi tanya jawab dari kolom chat. Nah, dari Raffi Abipraya, untuk Mas Albar, nilai yang dibutuhkan untuk lulus tes mandiri berapa ya? Jadi karena kemarin saya masuk lewat jalur mandiri dan ternyata itu setelah pengumuman itu tidak ada seperti nilai dari tes mandiri tersebut. Jadi cuma pengumuman kalau kita sudah masuk ke FK UNER gitu. Jadi nggak ada nilai secara khusus dari tes mandiri itu. Tapi kalau untuk SBMPTN yang saya ikuti, yang mana saya ternyata tidak keterima di situ, nilai untuk SBM saya adalah 698. Untuk nilai mandirinya tidak dicantumkan dari pihak universitas. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Albar. Nah, ada pertanyaan tetap kepada Mas Albar dari Mas Ruhotul Ifah. Setahu saya di FK UNER itu ada lomba match spin. Apa Mas Albar saat SMA juga mengikuti olimpiade tersebut? Oke, baik. Untuk olimpiade match spin sendiri yang dilaksanakan oleh FK UNER itu alhamdulillah saya ikut 2 kali ketika saat SMA itu. Jadi saya ikut match spin 2019 dan 2020. Untuk yang 2019 itu saya masih belum lolos sampai pihak yang lanjut-lanjut. Tetapi untuk match spin 2020 alhamdulillah saya bisa mengikutinya sampai mencapai jenjang final. Ya, saya mengikuti match spin 2020 itu. Ya. Ya, terima kasih Mas Albar. Saya membacakan dari kolom question and answer. Nah, ini pertanyaannya menarik ini karena ditanyakan bahkan sebelum acara dimulai. Dari Alifa Bilkis. Tadi pukul 2.56, sedangkan acara pukul 3. Wah, jadi antusias sekali nih udah menyiapkan pertanyaan sejak awal. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kalau boleh tahu cara belajar sama jalur langit yang dipakai apa ya Kak? Wah, jalur langit. Buat Kak Fadia sama Kak Albar. Waduh, kata-kata baru ini, jalur langit. Oke, mungkin Kak Fadia dulu aja deh yang menjawab. Oke, iya. Terima kasih pertanyaannya buat Alifa Bilkis. Jadi, ya benar banget kita harus tahu cara belajar ya sebelum kita benar-benar bisa paham untuk belajar itu. Jadi tipe-tipe belajar kan ada banyak, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, mungkin bisa dicari-cari juga di Google penjelasannya. Jadi kalau misalnya tipe belajar itu, kalau misalnya kamu udah tahu cara tipe belajarmu, aku sebenarnya juga dulu SMA juga masih bingung-bingung ya cara tipe belajar yang benar tuh gimana. Jadi baru tahunya juga pas awal-awal kuliah. Ternyata cara tipe belajarku adalah aku adalah baca dulu sendiri, habis baca sendiri aku harus mendengarkan. Biasanya aku ngeliat penjelasannya melalui di YouTube biasanya ada banyak penjelasan ya buat penyakit-penyakitnya. Biasanya aku pakai akun Osmosis atau Armando Hasudungan, itu banyak banget penjelasannya di situ. Habis dengerin, aku biasanya ngejelasin lagi ke orang-orang. Jadi biar ingatannya tuh lebih nancep lagi. Ya. Kemudian tadi ada jalur langit. Mungkin jalur langit itu apa ya? Mungkin Mbak Fadia bisa menjelaskan deh. Oke, jalur langit ini mungkin maksudnya kayak jalur masuknya kali ya, keterimanya lewat jalur apa. Kalau aku keterimanya kemarin alhamdulillah lewat jalur mandiri. Jalur mandiri, ya baik. Kemudian pertanyaan yang sama kepada Mas Albar. Ya, cara belajar dan jalur langit yang dipakai.
Baik, untuk cara belajar mungkin saya masih rata-rata sama lah seperti orang-orang pada umumnya. Jadi kalau mungkin misal waktu ingin masuk tes, kemarin waktu tes entah itu SBM atau mandiri, itu mungkin cara belajar yang saya gunakan itu perbanyak belajar tentang soal-soal tahun lalu. Jadi entah kita dapat soal SBMPTN dari tahun 2020 atau 19 dan sebelum-sebelumnya, itu mungkin kita bisa lebih mempelajari soal-soal itu sehingga kita bisa apa namanya lebih terbiasa dengan tipe-tipe soal yang bakal keluar itu. Lalu mungkin untuk eh, tipe belajar seperti yang dari kata Kak Fatia tadi, kalau saya sendiri itu lebih ke auditori dan kinestetik. Jadi saya itu lebih bisa memahami pembelajaran ketika saya itu mendengarkan apa yang orang katakan dan sambil menggerakkan gitu dengan kinetik. Dan tentunya untuk supaya untuk bisa lebih paham, ini mungkin kita bisa mengikuti di berbagai bimbel atau les, atau mungkin sekedar belajar bareng dengan teman-teman dan kita bisa saling bertukar informasi dan saling saling bertukar informasi gitu. Mungkin kalau dari saya lebih mudah belajar dengan cara seperti itu. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya barusan iseng-iseng searching di internet. Jalur langit itu kayak amalan ataupun doa yang dipanjatkan gitu deh, kayak jalur rahasia. Tapi kepada yang di atas mungkin kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Ya, monggo. Mungkin dari yang lulusan pondok terlebih dahulu nih mau menceritakan. Oke, mungkin untuk amalan-amalannya dulu karena di pondok mungkin jadinya ngaji tiap hari. Terserah ya ini mungkin ngaji itu emang harus tiap hari ya mungkin, tapi semampunya kalian. Kalau aku dulu 2 lembar sehari. Kadang juga kalau misalnya di bulan puasa itu khataman sama teman-teman. Jadi 1 hari langsung khatam, 1 hari khatam. Tapi itu dibagi sama teman-teman biar nggak berat. Kemudian kalau misalnya pagi dimulai habis sebelum subuh dulu, itu pasti ada tahajud wajib. Jadi kita ikut tahajud, kemudian sholat subuh, qobliyah juga. Jadi sebelum subuh sholat, kemudian sholat subuh lagi. Kemudian paginya sebelum sekolah berangkat ke SMA itu pasti ada duha bareng. Jadi duha, tahajud, duha, ngaji, kemudian puasa Senin Kamis gitu. Tapi puasa Senin Kamis ini nggak dari kelas 1, puasa Senin Kamis ini baru kelas 3 baru diawalin lagi pas deket-deket ujian. Mungkin itu. Selebihnya ya yang wajib-wajib kayak puasa wajib Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, mungkin itu. Terima kasih Mbak Fadia. Nah, monggo Mas Albar bisa menceritakan. Oke, jadi amalan yang digunakan ya. Mungkin saya agak-agak mirip dengan Kak Fadia tadi, seperti mengaji, lalu sholat tahajud, dan mungkin juga khataman saat Ramadan gitu. Dan mungkin saat pagi, biasanya saya melakukan sholat duha. Mungkin sekitar jam 8 atau 9 atau jam 10 gitu, itu kita bisa manfaatkan waktu kosong kita untuk paling tidak 2 rakaat dari sholat duha. Itu sudah sangat baik daripada tidak sama sekali. Jadi ada sholat duha gitu. Lalu ya untuk puasa Senin Kamis, alhamdulillah saya sudah cukup istiqomah dari SMA. Mungkin lebih tepatnya SMA kelas 2 saya sudah lumayan istiqomah dalam melaksanakan sholat Senin Kamis. Lalu mungkin karena saya dekat dengan orang tua ya saya di rumah terus, jadi salah satu jalur langit yang bisa kita gunakan adalah meminta doa dan restu dari orang tua. Karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi kita harus bersikap baik kepada orang tua sehingga orang tua juga bisa senang dan semakin mendoakan kita yang baik. Dan ya doa orang tua itu makbul, mudah dikabulkan.
Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan ridho dari orang tua. Wah, luar biasa ini. Berarti ada tips dan trik, mungkin salah satu jalur ketika menjadi mahasiswa FK selain faktor-faktor teknis juga dibantu oleh faktor-faktor non teknis dalam tanda kutip karena memiliki kebaikan-kebaikan tersendiri. Ya, baik. Nah, kemudian pertanyaan dari Siti Regiandini. Salam kenal Kak Fadiah. Kalau boleh tahu dulu masuknya jalur apa? Sepertinya ini tadi sudah dijawab. Kita langsung ke bawahnya. Anissa Putri. Sore Kak, permisi mau tanya untuk Kak Fadiah masuknya pakai nilai ponpes atau jalur tahfidz? Sebenarnya udah dijawab sih, tapi mungkin ada jalur ponpes dan tahfidz. Bagaimana ya Mbak Fadiah bisa menjelaskan? Oke, mungkin dari UNER ini sebenarnya ada sendiri ya jalur buat hafalan tahfidz. Ada juga yang golden ticket kemarin hafalan 30 juz. Adik kelas aku yang masuk ke kedokteran angkatan 2020 itu ada diterima melalui golden ticket tahfidz hafalan 30 juz. Nah, itu mungkin kalau aku tadi kan pakai mandiri, jadi aku nggak masukin nilai dari pondok pesantren ataupun di jalur tahfidz. Tapi sejak ke semester 2 itu aku daftar beasiswa yang pakai jalur tahfidz. Ada jalur tahfidznya, kemudian ada nilai-nilainya juga. Tapi nilai dari kuliah. Jadi mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang dari pondok, mungkin yang ada hafalan, itu bisa coba di golden ticketnya UNER, yang melalui hafalan tahfidz 30 juz, ataupun kalau misalnya mau nyoba di beasiswanya pas udah masuk di FK UNER-nya bisa lewat beasiswa juga. Banyak beasiswa yang menyediakan tentang hafalan-hafalan juga syaratnya. Ya, baik-baik. Kemudian dari Wening Aurelia. Buat Kak Albar, saya mau bertanya cara belajarnya bagaimana? Manajemen waktunya bagaimana? Sebenarnya saya masih bangku MTS dan baru mendapat perunggu Olimpiade Nasional. Barangkali ada tips yang bisa bikin saya lebih maju lagi. Wah, luar biasa. SMP, MTS setara SMP, namun dan sudah mendapat perunggu Olimpiade Nasional. Wah, keren-keren. Ya, monggo Mas Albar bisa menjawab pertanyaannya. Ya, mungkin ini tadi ada sedikit yang sudah saya sampaikan, seperti cara belajar yang mempelajari soal-soal itu. Mungkin kalau kita fokuskan karena ini kan si adik Wening ini kan sudah mendapat perunggu Olimpiade Nasional. Jadi mungkin sedikit lebih berpengalaman dari saya ya. Tapi mungkin untuk cara belajar ya pelajari soal-soal yang ada sebelumnya itu, dan mungkin dengan belajar bareng dengan teman-teman sehingga kita bisa saling bertukar informasi dan lain-lain. Lalu untuk manajemen waktu itu biasanya saya sisihkan waktu sebagian untuk belajar. Itu tidak pasti berapa jam, pokoknya sesuai mood, dan alhamdulillah saya sering sekali dalam mood. Sesuai mood saya belajar, lalu kira-kira saya seimbangkan dengan waktu bermain. Entah itu bermain itu bisa olahraga atau bisa bertemu dengan teman-teman, itu juga termasuk bermain. Atau mungkin ingin sosmedan gitu, itu kan juga bisa termasuk dari bermain. Lalu mungkin ada jam untuk makan dan sholat, itu sudah ada sendiri ya. Lalu mungkin kalau dari jam belajarnya, saya cenderung belajarnya itu waktu malam hari. Kalau pagi atau siang itu kan cenderung dipakai untuk perkuliahan. Jadi saya mencoba untuk membiasakan belajar di luar waktu perkuliahan gitu. Karena saat pagi, siang, atau mungkin sampai sore juga itu dipakai untuk kuliah. Jadi biasanya hanya dari sore sampai malam, yang itu juga tidak mesti jam berapa malamnya, itu saya manfaatkan waktu untuk belajar. Ya, terima kasih Mas Albar. Ini ada pertanyaan lagi dari Ahina Humairo.
kalau daftar jalur tahfidz di Golden Ticket itu nanti ada seleksi atau sambung ayatnya lagi gak, Kak? Ya, monggo. Oke, mungkin untuk proses seleksinya dari Golden Ticket Universitas Erlangga emang kalau dari aku mohon maaf kurang tahu banget proses seleksinya gimana, tapi pasti di jalur tahfidz itu di mana-mana pasti ada sambung ayatnya. Mungkin kebanyakan di jalur tahfidz itu ada sambung ayatnya karena nggak mungkin 30 juz kalau nggak disambung ayat, kan ada beberapa anak juga. Jadi mungkin nggak mungkin kalau semuanya di store. Jadi pasti ada sistem yang sambung ayatnya. Tapi kalau untuk seleksinya lagi, nah itu mungkin kurang tahu ya. Mungkin ada, tapi pasti dari UNER ada mungkin kuotanya juga Golden Ticketnya. Tapi untuk seleksinya berapa-berapanya masih. Mungkin bisa dicek di website di Universitas Erlangga www.uner.ac.id buat info yang lebih lengkapnya lagi. Baik, terima kasih Mbak Fadia atas jawabannya. Monggo bagi audiens ataupun partisipan yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom question and answer ataupun kolom chat agar saya bacakan untuk dijawab oleh moderator. Ya, mumpung di tengah-tengah kita hadir dua narasumber yang saya anggap sangat-sangat luar biasa. Ya, mungkin bila belum ada pertanyaan dari Mas Albar maupun Mbak Fadia Maharani, apakah ada closing statement untuk memotivasi adik-adik maupun orang tua yang hadir di sini agar bisa terus terpacu semangat untuk meraih mimpinya seperti tema kita di sore hari ini, FK UNER It's My Dream. Ya, monggo Mas Albar terlebih dahulu. Oke, untuk closing statement untuk menutup materi dari saya tadi, mungkin saya mau menyampaikan sepatah dua kata saja. Jadi, kalau kamu ingin menolong, menyelamatkan nyawa orang, kamu itu nggak bisa hanya mengandalkan kebaikan aja. Selain dari kebaikan, kita juga harus mempersiapkan seperti ilmu, mental, dan lain-lain untuk bisa menyelamatkan orang. Dalam hal ini, sebagai dokter. Jadi tentunya, jika kalian benar-benar ingin masuk ke kedokteran, maka kalian harus mempersiapkan ilmu dan untuk tes-tes itu dari jauh-jauh hari. Mungkin sudah. Ya, terima kasih kepada Mbak Fadia. Monggo. Oke, pesan buat adik-adik di sini yang mau masuk ke FK UNER, mungkin ada beberapa pesan yang mau sampaikan. Mungkin kalian yang dari awal harus temukan motivasi dulu, kalian belajar itu buat apa, targetnya kemana, harus jelas. So, you know what you deserve, kayak yang dibilang Albert tadi, karena nggak cukup buat baik doang atau belajar doang, kita harus punya mental dan juga niat yang kuat juga. Lalu kalian harus, yang tadi aku sebutin di awal, mungkin kenalin tipe belajar kalian, disesuaikan, karena percuma kalau misalnya dari SMA kita salah tipe belajar, nantinya malah bakalan nggak efektif juga belajarnya. Kemudian manfaatkan semua fasilitas yang ada, misalkan kalian di sekolah-sekolah negeri ini bisa dapat kelas private, ataupun yang di pondok pesantren ada intensif dari pondok, itu diikutin aja, manfaatin semuanya. Jangan malas baca, jangan malas latihan soal, kalau bisa dicicil dari awal juga lebih baik. Kemudian belajarnya tuh kalau bisa continue, deketin diri juga ke Allah, minta doa, dan juga jangan lupa restu orang tua. Pokoknya semuanya dikerahkan powernya, karena there is price to pay, ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kalian mau masuk FK UNER, pasti powernya harus juga gede ya, karena banyak pesaingnya juga. Jadi semangat buat semuanya, nggak apa-apa kalau gagal, itu wajar. Yang penting kalau misalnya kalian jatuh, kalian bisa melompat kayak bola basket, there's bounce higher than before, lompat lebih tinggi lagi, nggak apa-apa kalau gagal, karena tiap orang itu punya stepnya masing-masing. Semangat. Mohon maaf nih agak berisik-berisik ya. Ya, baik. Nah, ini barusan ada satu pertanyaan yang masuk, sebenarnya dijawab dulu sebelum kita mengakhiri talkshow sore hari ini. Apa sih tips yang
bisa dilakukan untuk mengatasi stres belajar dan mendorong kembali semangat belajar? Oke, Mas Albar, monggo. Sama ada satu pertanyaan dari Robi, nilai UTBK 698, mapel TKA tertingginya apa? Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Abigail dulu ya. Jadi, apa tips untuk mengatasi stres belajar? Baik, mungkin seringkali kita merasa kayak materinya banyak banget atau susah banget, jadi kita itu kayak nggak semangat buat belajar, kayak wah udah belajar atau nggak belajar itu masih UP aja, terus akhirnya nggak belajar. Itu seringkali ada orang kayak gitu ya. Mungkin kadang-kadang dari kita-kita ini juga pernah kayak gitu. Nah, untuk mengatasi stres belajar itu, kita itu harus bisa menetapkan mindset di dalam mindset kita bahwa belajar itu penting. Tanpa belajar kita itu nggak bisa jadi apa-apa. Bahkan sekedar belajar berjalan, belajar berbicara. Tanpa belajar berbicara atau tanpa belajar misal berjalan, kita itu tidak akan bisa menjadi manusia yang normal. Jadi belajar itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu harus bisa memahami esensi dari pentingnya belajar itu, sehingga kita bisa lebih terpacu, bisa lebih termotivasi untuk tetap belajar. Dan kita tidak akan meninggalkan kewajiban gitu saja. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Robia, nilai UTBK dengan mapel TKA tertinggi itu, kemarin saya yang tertinggi itu biologi, nilai pastinya saya lupa, tetapi sekitar 840 kalau tidak salah. Ya, baik. Sebenarnya sudah terjawab semua, dan tadi masing-masing narasumber juga sudah menyampaikan closing statement maupun kesan dan pesan. Saya izin untuk melakukan sesi dokumentasi agar kenangan di sore hari ini bisa terabadikan. Ya, baik, silahkan on cam dan akan saya screenshot. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Senyum. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih karena sudah menghadiri kegiatan talk show di Airlangga Education Expo FK UNER It's My Dream pada hari Minggu 20 Februari 2022. Saya Hanif Ibrahim pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.